aja, terus apa agendanya Bang? Alhamdulillah makin hari makin banyak tetamu. Ya artinya tetamu yang ingin ikut pesta. Nah, siapapun yang ingin ikut pesta, nyok kita pesta rame-rame. Dari segala macam komponen. Nah karena itu saya udah bilang sama tetamu-tetamu, waktu kita pendek, tolong ente atur, ane mau turun di rumah ente. Nah, artinya kita bagi deh satu tempat misalnya, kalau bisa sekali 7 titik supaya nggak dalam satu hari jalannya jauh, misal seperti itu. Nah artinya karena memang teman-teman semua ini sadar bahwa memang Jakarta ini punya kita, harus kita isi, harus kita bangun. Walaupun pilihan tentu ada di masyarakat, nah itu sebuah pilihan. Saya cuma berharap mudah-mudahan pilihannya nggak dibuang percuma gitu. Silakan mau pilih siapa supaya apa, selesai tuntas nih. Kalau bisa satu putaran cukup, jadi nggak capek kita. Kita udah capek dari pileg, pilpres, sekarang pilkada. Dan memang besok tuh 5 tahun nggak ada pilkada, nunggu setelah 5 tahun lagi. Ini kesempatan untuk kita segera bebenah, itu istilahnya. Bang izin, ini kan kalau di Jakarta khususnya 5 tahun kemarin politik identitas tuh Ya, kuat banget ya. betul. Mungkin apa yang strategi apa yang dilakukan oleh Pramono Rano untuk menghindari adanya politik identitas di pilkada ini? Makanya itu kita pilih ketuanya yang gendeng, calontong, supaya apa? Kita mau happy, kita mau bahagia. Artinya apa? Karena kita nggak mau terperangkap dengan apa ya, titik jenuh. Sebetulnya maaf nih, mungkin kita ini jenuh, tapi karena ini sudah menjadi kalender nasional yang harus kita jalankan. Karena itu mari kita berbahagia, bersenang-senang, tapi bukan berarti bercanda, enggak, serius. Target utama menang, bagaimana mencapainya. Nah yang ingin kita capai, menang itu dalam kebahagiaan. Kalaupun kalah juga kalah dalam kebahagiaan. Itu filosofi yang memang Mas Pramono Anung mau, dan saya juga mau seperti itu. Itu intinya sebetulnya. Bang, kan akhir-akhir ini ada fenomena ini coblos 3-3. Ya. Nah itu gimana strategi dari Pramono Rano menghadapi itu? Apakah nanti dari kampanyenya atau tim sesnya nih, apa gebrakan yang akan dilakukan supaya suara Pramono Rano nggak tergerus? Nah inilah salah satu tetamu yang datang ini, mereka juga nyampein, Bang, ini ada wacana bakal nyoblos 3. Saya bilang pasti nyoblos 3. Orang 3 pasang. Masa semuanya? Loh, artinya kan secara realitanya kan gitu. Sekarang kalau dia coblos 3-3-nya rugi. Suaranya buang percuma, nggak usah datang ke TPS. Bolong aja. Nah sekarang ini apa mau begini gitu. Ini Jakarta ini punya kita. Ayo tinggal pilih, mau pilih maaf mau pilih Kang Emil mah enggak. Mau pilih Sidul lebih bagus. Mau pilih yang perorangan silahkan. Pilih, jangan dibuang. Ngapain capek? Ini Jakarta harus dibangun, ditinggal jauh ibu kota pindah. Ayo mau kemana kita? Maaf kemarin saya datang misalnya ke daerah Kalideres, saya datang ke daerah-daerah padat. Lihatlah kita bagaimana Jakarta ini ada satu wilayah PDAM ini sudah hampir 3 bulan nggak keluar. Kalaupun keluar bau. Nah ini harus dibenahi, masa mau begini terus? Nah jadi artinya bayangin loh, maaf saya ini udah nyaman, saya sudah di DPR. Lebih bagus saya fokus saja memikirkan bagaimana dunia pendidikan, kebudayaan. Tapi maaf di saat saya disadarkan dengan satu ucapan, Jakarta mau kemana setelah ibu kota ini pergi? Itu yang membuat saya terbangun. Saya bilang, oh kalau gitu udah saya bismillah. Nah inilah saya memberikan keyakinan masyarakat. Silakan pilih pimpinan, jangan buang energi percuma. Cari yang terbaik menurut Anda. Mungkin saya bukan yang terbaik, tapi sebagian orang menganggap saya yang paling baik. Itu wajar. Pak Rono, terkait dengan Pamjaya ini, isunya kan mau naikkan tarif konsumsi air, ini bagaimana? Itu kemarin satu realita. Ya kan bagaimana mau naik, sementara volume aja begini. Ada satu wilayah, mungkin tidak semua wilayah. Saya sempat paham karena maaf, Waduk Karian yang ada di daerah Banten di Lebak, itu pada waktu saya masih di gubernur. Waduk Sindang Hela itu sebetulnya sumber air baku untuk Jakarta. Tapi memang harus pipanisasi. Nggak mungkin bawa air dari daerah Lebak ke Jakarta. Nah artinya sekarang dengan iklim seperti ini, air itu menjadi perebutan. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi sekali lagi, memang mungkin investasi tidak bisa dihindari, tapi apakah kenaikan harga harus dilakukan sekarang? Masyarakat juga tidak masalah kalau servisnya benar. Air dibuka nggak netes, air digunakan tidak bau.
Tapi kalau begini ya nggak mungkin dong. Marilah kita realistis gitu loh. Itu masuk juga di visi misi yang Oh iya, air menjadi prioritas utama, kemacetan menjadi prioritas, polusi udara prioritas lagi. Kita ada 11 prioritas utama. Mana yang kita mau mulai? Kita lihat dulu nanti. Pimpinan-pimpinan daerah seperti Mas Anies, Ahok, Bang Foke, Bang Yos. Kita ini kan cuma mengisi lubang-lubang yang belum selesai. Bukan nggak punya program baru. Punya, misalnya apa? Saya akan fokus membangun budaya. Karena apa? Kemarin Jakarta itu tidak boleh mengekspor kebudayaan Betawinya. Karena ada pergub dan perda yang melarang ibu kota ini mengekspos kebudayaan. Nah sekarang Jakarta udah nggak jadi ibu kota kan? Saya punya wewenang, kalau insya Allah menjadi wakil gubernur dan Mas Pras, wewenang saya untuk meningkatkan kebudayaan Jakarta yang ada di Jakarta. Itu wajar sebagai sebuah wilayah. Gitu. Bang, sedikit terkait politik yang gembira nih. Ya. Ini kan untuk paslon lainnya ada dinamika juga mendapatkan penolakan begitu ya. Mungkin ada tanggapan sedikit Bang? Saya bilang kita ini tuan rumah, ya. Maaf, masyarakat Betawi itu masyarakat Jakarta itu tuan rumah yang baik. Baik. Kita diajarin mak kita sama orang tua kita ini semua. Siapapun tamu pasti bawa berkah. Jadi kita harus terima, nggak boleh kita tolak. Tinggal masalahnya tamu datang kasih tahu. Jadi ini kita siapin air putih apa teh. Jangan mendadak, kalau mendadak nggak siap. Nah itu yang tergagap-gagap. Kesannya tiba-tiba, wow ditolak. Enggak juga, masyarakat Jakarta nggak begitu. Apalagi kalau kita mau bicara sejarah. Zaman dulu kecil nih saya, di setiap rumah orang Jakarta itu di depannya ada kendi. Ada air putih. Itu bisa buat cuci tangan, bisa buat wudhu. Itu tandanya apa? Welcome. Nah jadi ya saya tidak harus mengatakan minta maaf kalau pernah terjadi. Ini mungkin masalah miskomunikasi aja. Tapi karakter masyarakat Betawi itu adalah tuan rumah yang baik. Tidak Oke? ada indikasi gerakan dari beberapa pihak begitu yang untuk kemudian menolak paslon lain? Nggak ada. Nggak mungkin. Tapi walaupun mungkin ada satu yang memang kita agak aneh itu. Tapi saya tidak mau terperangkap. Saya berharap timnas kita menang lawan Australia. Di sini penontonnya bobotoh dan jackmania. Saya mau olahraga itu sportif. Jangan kita benturkan. Walaupun tentu kecintaan nggak bisa kita belenggu. Maaf, saya kecil di Jakarta. Mungkin orang bilang, wah abang kan jarang datang ke stadion lihat jackmania. Gue tugas gue di Banten, nggak ada jackmania di sono. Gue ngelihatnya apa? Perserang, Percilegon. Ya nggak mungkin gue nonton. Tapi kan nonton TV tiap hari. Apalagi zaman kecil saya punya SSB, namanya SSB Sidul. Banyak anak-anak Persija yang sekarang main dulu belajarnya di SSB Sidul di Kuningan. 2 tahun kita buka, nggak nyanggup, nyewa lapangan mahal. Makanya kemarin dibilang bang mungkin nggak JIS gratis, nggak mungkin dong, nggak mungkin JIS gratis. Kalau ada misalnya pajak diringankan bisa, operasional yang lain bisa. Makanya kemarin kita lihat Mas Pram bilang, waduh ternyata JIS ini nggak ada business center. Anda bayangin, nggak ada outlet tempat penjualan souvenir.